Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang vektor, materi matematika kelas 10 untuk matematika peminatan. Dimana pada video sebelumnya sudah dibahas tentang operasi pada vektor, penjumlahan, pengurangan, serta membagi ruas garis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu vektor di ruang 3, kemudian perkalian dua vektor, dot product untuk perkaliannya, kemudian sudut dan proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Oke, kita mulai saja. Untuk vektor di ruang 3, dimana pada sebelumnya sudah juga dikupas tentang vektor di ruang 2. Untuk ruang 3 tentu di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kalau misalkan elemen-elemennya adalah A1, A2, A3 adalah merupakan bilangan positif, dan diketahui sebuah vektor A, katakanlah dalam vektor basis A1I tambah A2J tambah A3K, maka vektor A secara geometris dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi vektor A itu ada di ruang 3, jadi dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X katakanlah panjangnya A1, sumbu Y katakanlah A2, sumbu Z katakanlah A3. Maka vektor posisi titik A dalam hal ini adalah OA dapat dituliskan dengan vektor kolom, katakanlah A1, A2, A3, atau dengan titik A itu adalah A1, A2, A3. Koordinat titik A, katakanlah demikian. Maka vektor OA atau vektor A itu dapat dituliskan A1, A2, A3 dengan vektor kolom atau dengan vektor basis A1I tambah A2J tambah A3K. Nah, maka kita bisa menentukan panjangnya dengan menggunakan diagonal ruang, berarti kan untuk kalau secara geometris, sehingga panjang vektor A itu dengan menggunakan Pitagoras dapat kita nyatakan bahwa akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Itu adalah panjang vektor A. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya kalau misalkan vektor A itu dinyatakan dengan dua buah titik. Katakanlah titik A, XA, YA, ZA, titik B, XB, YB, ZB. Maka panjang vektor AB dapat dinyatakan dengan akar dari XB dikurangi XA kuadrat tambah YB kurangi YA kuadrat tambah ZB dikurangi ZA kuadrat. Oke, sebagai contoh misalkan gini. Kalau misalkan vektor itu katakanlah 4I min 5J tambah 3K, maka panjang vektor A tadi sudah bisa dinyatakan, berarti panjang vektor A adalah akar dari A kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka didapat akar 50. Dapat disederhanakan menjadi 5 akar 2. Kalau misalkan vektor itu dinyatakan dalam dua buah titik, katakanlah titik A, min 2, 4, min 1, titik B, min 5, 2, 5, maka panjang vektor AB adalah akar dari selisihnya ini. Min 5 dikurangi min 2 kuadrat, tambah 2 dikurangi 4 kuadrat, tambah 5 kurangi min 1 kuadrat. Sehingga didapat
akar dari min 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Atau akar dari 9 tambah 4 tambah 36 atau akar 49. Yaitu panjangnya adalah 7 satuan panjang. Nah itu kalau vektor nyatakan dalam dua buah titik. Sehingga vektor AB adalah demikian. Oke. Nah sekarang perkalian dua vektor dengan dot product. Kalau perkalian dua vektor dengan dot product, maka itu hasilnya skalar. Maka dikatakan sebagai perkalian skalar. Ya, hasil skalar dua buah vektor itu karena kita melakukan dengan dot product. Nah, secara geometris dapat didefinisikan kalau misalkan vektor A itu katakanlah A1I, A2J tambah A3K, vektor B misalkan B1I tambah B2J tambah B3K, maka perkalian skalar A dan B secara geometris dapat dinyatakan dengan dot product ya. Jadi A dot B adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa. Di mana alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Atau boleh juga dinyatakan bahwa A dot B, katakanlah saya nyatakan dalam vektor kolom A1, A2, A3 dot B1, B2, B3, maka ini dapat dinyatakan dengan A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3. Itu A dot B. Kalau misalkan dikalikan dengan menggunakan basis, berarti ada sebuah pernyataan. Kalau I1 kuadrat itu nilainya 1, IJ2 kuadrat nilainya 1, K kuadrat juga nilainya 1. Sedangkan I dot J itu nilainya 0, kemudian IK juga nilainya 0, kemudian JK juga nilainya 0. Gitu kan? Sehingga kalau kita kalikan nih, A1I kali B1I berarti A1 B1 I kuadrat. Nah I kuadratnya 1. Sehingga hasilnya adalah A1 B1. A1I kali B2J karena IJ-nya 0 berarti tidak dituliskan. A1I dengan B3K juga IK-nya 0. Tapi A2J dengan B2J berarti nilainya A2J B2J. A2 B2 karena J kali J kuadratnya adalah 1 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga dari pernyataan itu kita bisa menuliskan sifat-sifat di sini bahwa A dot B sama saja dengan B dot A. Lalu A dot B tambah C adalah A dot B ditambah A dot C. Lalu A dot A adalah sama saja dengan panjang A kuadrat. Gitu ya. Kenapa A dot A sama saja dengan panjang A kuadrat? Tadi dinyatakan bahwa panjang vektor A itu adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat ya. Jadi kalau misalkan A dot A berarti dapat dinyatakan dengan A1, A2, A3 dot A1, A2, A3. Sehingga dapat dinyatakan dengan A1 kali A1 atau A1 kuadrat, A2 kali A2 atau A2 kuadrat, A3 kali A3 atau A3 kuadrat. Sehingga A dot A sama saja dengan nilai panjang A kuadrat. Jadi A kuadrat sama saja dengan panjang A kuadrat. Gitu ya. Bisa dimengerti?
Nah, kemudian kalau misalkan tadi sudah disimpulkan bahwa A-nya A1I, A2J, dan A3K. Kemudian B-nya B1I tambah B2J tambah B2K. Maka A dot B-nya bisa dinyatakan dengan A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Oke, itu sifat-sifat yang perlu diketahui tentang perkalian dua vektor dengan dot product. Sehingga hasilnya nilainya skalar, bukan vektor. Oke, saya ambil contoh misalkan gini. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. Kita nyatakan secara geometris. Hitunglah vektor BE dot vektor BG. Nah, kalau vektor BE kali vektor BG, berarti secara konsep bahwa kita bisa menyatakan bahwa BE dot BG itu sama saja dengan panjang BE dot panjang BG kali cos sudutnya. Sudutnya berarti sudut B kan di sini. Cos sudut B. Dalam hal ini EBG. Karena rusuknya 6 berarti BE secara geometris panjangnya adalah 6 akar 2. Begitupun yang ini 6 akar 2. Begitupun yang ini 6 akar 2. Nah, sehingga besar sudutnya 60 ya. Karena segitiganya sama sisi. Berarti 6 akar 2 dot 6 akar 2 kali cos 6, 60. Maka hasilnya adalah 72 kali setengah. 36 kali 2 ya. 72 kali setengah. Berarti hasilnya 36. Itu adalah BE dot BG. Bisa dimengerti? Gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita nyatakan dengan vektor posisi. Kalau misalkan koordinat titik D itu adalah pusat koordinat 0,0,0, berarti titik B itu adalah 6, 6, 0 gitu kan ya. Sedangkan titik E adalah 6, 0, 6. Itu titik E. Sedangkan titik G adalah 0, 6, 6. Oke, itu titik G. Sehingga BE berarti adalah OE, DE dalam hal ini ya. DE dikurangi DB. DE berarti 606, sedangkan DB berarti 660 ya. Maka hasilnya adalah 0 min 6, 0. Oke. Maka ada yang keliru? OE. Oh, ini 6, sorry. Berarti ini 6. Nah, sehingga panjang BE adalah akar dari 0 tambah 36 tambah 36 kan? Berarti akar 72. Akar 72 itu kan 6 akar 2. Kan sama panjangnya. Gitu ya. Kemudian, atau bisa juga tadi BE. Kemudian kita cari BG-nya. BG berarti DG dikurangi dengan DB. Dalam hal ini DG berarti 066. Sedangkan DB tadi adalah 660. Maka
nilainya adalah min 6, 0, 6. Sehingga kalau misalkan kita kalikan dengan menggunakan vektor posisi atau nilai vektornya BE kali BG dot BG kan ya. Itu berarti 0 min 6, 6 dot min 6, 0, 6 ya. Jadi hasilnya 0 tambah 0 tambah 36. Maka hasilnya adalah 36 juga. Gitu ya. Jadi BE.BG adalah 36. Jadi bisa menggunakan panjang BE dot panjang BG kali cos sudut EBG. Maka hasilnya 36. Bisa juga dengan menggunakan koordinat atau posisi dari sudut-sudutnya. Bisa dimengerti? Oke, itu adalah dot product. Nah, kemudian sudut antara dua vektor berarti sudut yang dibentuk antara vektor A katakanlah dengan vektor B. Misalkan di sini alfa. Maka tadi sudah dinyatakan bahwa A dot B dapat dinyatakan dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos sudut kan ya. Nah, berarti cos sudut saja adalah berarti A dot B per panjang A kali panjang B. Gitu ya. Jadi cos sudutnya adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Ya, kita juga bisa menyatakan bahwa vektor A dan vektor B-nya tidaklah merupakan vektor 0. Karena kalau vektor 0 nanti per 0. Sehingga tidak bisa didefinisikan. Tetapi kalau misalkan sudutnya 90 derajat, maka A dot B itu berarti 0. Karena cos 90 adalah 0. Sehingga kalau dikali silang, panjang A kali panjang B kali 0 berarti 0. Jadi A dot B-nya 0. Itu kalau sudutnya 90. Tapi kalau misalkan A dot B-nya itu hasilnya positif, maka nilai sudutnya berarti di kuadran 1 atau sudut lancip. Sedangkan kalau A dot B-nya itu hasilnya negatif, maka sudutnya berarti di kuadran 2 atau bernilai tumpul. Gitu ya. Itu untuk sudut antara dua vektor. Kemudian berikutnya adalah proyeksi. Proyeksi dua vektor. Proyeksi vektor pada vektor. Misalkan vektor A diproyeksikan pada vektor B. Maka ada hasil proyeksinya. Katakanlah ini adalah vektor X. Jadi vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, hasilnya adalah vektor X, katakanlah demikian. Maka panjang vektor X ini, itu nilainya adalah A dot B per panjang B. Kalau panjang berarti nilainya pasti positif. Tetapi kalau misalkan proyeksinya skalar, maka nilai A dot B kan memungkinkan negatif kalau sudutnya tumpul. Sehingga kalau ditanyanya proyeksi skalar A pada B, maka hasilnya bisa negatif. Tapi kalau panjang vektornya, panjang proyeksi skalarnya, berarti harus positif. Jadi diberi tanda mutlak. Sedangkan proyeksi vektor A pada B, hasilnya vektor, maka dikalikan dengan vektor satuan dari vektor B. Jadi kalau misalkan proyeksi vektor A pada B, katakanlah adalah vektor X, maka nilainya adalah A dot B per panjang B. Hasilnya bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau ditanya panjang, hasilnya positif.
Nah, sedangkan kalau dia berupa vektor, maka vektor X itu, ini maksudnya vektor proyeksi ya, panjang vektor. Kalau misalkan dia berupa vektor, jadi vektor X itu harus dikalikan dengan vektor satuan dari vektor B. Vektor satuan adalah vektor perpanjang vektornya. Hingga pernyataannya dapat dinyatakan dengan A dot B per panjang B kuadrat dot vektor B. Nah, ini kan skalar. Ini skalar. Ini vektor. Maka hasilnya harus vektor. Nah, proyeksi vektor bisa juga disebutkan dengan istilah proyeksi vektor ortogonal. Sedangkan panjang proyeksi vektor itu disebut proyeksi skalar ortogonal. Bisa dimengerti? Oke, kita coba contoh soalnya. Misalkan gini. Diketahui panjang A 8 akar 2, panjang B, vektor B maksudnya, panjang vektor A 8 akar 2, panjang vektor B 2, sudut antara vektor A dan vektor B katakanlah 45, maka proyeksi skalar ortogonal A pada B-nya berapa? Oke. A dot B per panjang B itu adalah proyeksi skalar. A dot B-nya tidak tahu. Berarti kita gunakan sudut ya. Jadi A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos sudut alfa misalkan. Dalam hal ini 45. Maka yang dibutuhkan adalah A dot B per panjang B. Sehingga sama saja dengan panjang A kali cos 45. Panjang A sudah dihitung 8 akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kali setengah berarti 1. Berarti proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah 8. Bisa dimengerti? Yaitu contohnya. Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah A dot B per panjang B. Panjang A diketahui, vektornya panjang B diketahui, sudutnya diketahui. Maka yang kita butuhkan adalah A dot B per panjang B dari definisi A dot B ya. A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos 45. Sehingga dapat A dot B per panjang B adalah panjang A kali cos 45. Hasilnya ada 8. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Misalkan diketahui vektor A 4i tambah 8j tambah 6k, vektor B min 2i plus j plus 2k. Panjang proyeksi vektor A pada B. A pada B, kalau ditanya panjang berarti harus positif kan? A dot B per panjang B. A dot B kita harus cari dulu. A dot B adalah vektor A 4, 8, 6. Vektor B dituliskan min 2, 1, 2 ya. Dengan menggunakan vektor kolom. Matriks kolom maksudnya. Jadi 4 kali min 2 min 8. 8 kali 1 8. 6 kali 2 berarti 12. Maka hasilnya 12. Kemudian panjang vektor B adalah akar dari min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 4 berarti 9 ya. Akar 9 adalah 3. Jadi dengan demikian panjang proyeksi vektor A pada B adalah 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berarti 4.
Jadi nilainya adalah 4. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Diketahui panjang vektor A 8 dan panjang vektor B 12. Panjang proyeksi vektor A pada B2 satuan. Bila theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, maka nilai tangan theta adalah berapa? Oke. Ingat bahwa proyeksi vektor A pada B saya nulisnya vektornya pakai bar ya, atau pakai tanda panah di atas boleh. Itu adalah A dot B per panjang B. Itu nilainya adalah 2. Sedangkan nilai cos sudut theta, karena di sini diketahui bahwa sudut antara vektor A dan vektor B adalah theta, maka kita katakan cos theta adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Oke, di sini sudah ada nilai dari panjang proyeksi ya. Panjang proyeksi vektor A pada B. A pada B berarti sudah ada nih nilainya 2. Sehingga nilai cosnya itu adalah 2 dibagi panjang A. Panjang A-nya adalah 8. Berarti nilai cos theta-nya adalah 1/4 ya. Sedangkan yang ditanya adalah tangen. Tangen itu adalah D per SA. Berarti kita perlu mencari sisi depan. Karena cos itu adalah SA per mi. Berarti sisi depan adalah akar dari 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti akar 15. Maka nilai tangannya adalah akar 15 dibagi 1. Jadi jawabannya adalah akar 15. Gitu ya? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya vektor A adalah XI plus YJ min 3K dan vektor B I plus 2J min 2K. Sudut antara AB lancip dengan panjang vektor A adalah akar 29 dan panjang proyeksi A pada B sama dengan 2. Untuk X dan Y-nya positif, maka 4X min 3Y berapa? Oke. Jadi di sini diketahui bahwa sudut antara vektor A dan vektor B itu lancip. Kalau lancip berarti ada di kuadran 1 ya, berarti positif. Nah, ingat kemudian yang diketahui proyeksi A pada B, berarti A dot B per panjang B diketahui 2. Kemudian panjang vektor A diketahui akar 29. Gitu ya. Nah, dengan demikian dari pernyataan ini kita bisa menyatakan bahwa panjang A itu atau cos sudut antara A dengan B dapat kita tuliskan A dot B per panjang B kali panjang A ya, atau panjang A kali panjang B. Itu berarti 2 dibagi dengan akar 29. Gitu ya. Karena A dot B per panjang B-nya sudah diketahui 2. Lancip ya, berarti ini harus positif. Nah, yang ditanyakan adalah nilai X dan Y-nya ya. Panjang itu berarti A dot B A-nya adalah X, Y min 3
B-nya adalah 1, 2, min 2 per panjang B, berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Itu harus 2. Kalikan berarti X ditambah 2Y ditambah 6 dibagi dengan 1 tambah 4 tambah 4, 9 ya. Berarti akar 9, 3. Kali silang ya. Dengan 2 jadi X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 6. Itu artinya berarti X tambah 2Y adalah 0. Karena kedua ruas kurangi 6 ya. Berarti X adalah min 2Y. X adalah min 2Y. Kemudian ada keterangan bahwa panjang dari vektor A adalah 29. Panjang A adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah min 3 kuadrat. Itu adalah akar 29. Berarti kuadratkan semua. X kuadrat, X-nya ganti aja ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 9 sama dengan 29. Nah, berarti X-nya diganti dengan min 2Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 ya. Kedua ruas kurangi 9. Min 2 kuadrat itu jadi min 2Y kuadrat jadi 4Y kuadrat tambah Y kuadrat berarti 5Y kuadrat sama dengan 20. Maka Y kuadrat adalah 4. Y kuadrat adalah 4. Karena X-nya positif berarti Y-nya adalah akar 4-nya adalah kita ambil yang bernilai 2. Karena Y-nya 2 berarti X-nya adalah harus yang positif. Berarti 4 ya. X-nya kita ambil yang 4. Karena di sini X dan Y-nya maunya yang positif. Berarti kesimpulannya 4 kali 4 dikurangi 3 kali 2. Jadi 16 dikurangi 6. Nah, maka nilainya adalah 10. Jadi X, Y-nya 4. Yang dipilih berarti untuk mensubstitusikan ke sini yang negatif. Karena X, Y itu bisa negatif, bisa positif. X-nya adalah min 2Y, berarti yang kita pakai yang negatif Y-nya. Jadi 4. Maka nilainya adalah 10. Oke, saya kira itu dulu untuk sesi yang pertama. Untuk perkalian skalar, proyeksi vektor, dan sudut antara dua vektor. Tonton terus video tentang vektor. Mudah-mudahan bisa membekali kalian untuk siap mengikuti penilaian harian atau penilaian akhir tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.